Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati. Arba'un adapun 4 perkara itu minas sa'adati, sebagian dari kunci kebahagiaan. Al-mar'atu, adapun yang pertama yaitu seorang as-salihatu, yang salihah. Wal maskanu, adapun yang kedua itu adalah maskan, tempat tinggal, rumah. Al-wasi'u, yang luas. Wal jaru, dan yang ketiga adalah tetangga. As-salihu, yang salih. Dan yang keempat adalah kendaraan. Al-hani'u, yang nyaman. Rawahu Ibnu Hibban wa Ahmad wa Tabrani. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan Imam Tabrani. Tips kunci kebahagiaan bagi umatnya yang berharap kebahagiaan di dunia, kesuksesan di dunia, keberuntungan di dunia, yang membuat umatnya bahagia. Kunci kebahagiaan yang pertama adalah al-mar'ah as-salihah, wanita yang solehah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada calon kepala rumah tangga ketika sudah waktunya untuk berumah tangga, dianjurkan untuk tidak sembarangan. Wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali diniha, karena agamanya. Akan tetapi Rasulullah menekankan yang paling penting, paling inti dari seorang istri adalah fadfar bidadiddin taribat yadak. Pilihlah wanita yang kuat agamanya, maka Allah akan memberi rizki yang barokah. Dan ini adalah salah satu kunci kebahagiaan yang pertama. Seorang istri yang solehah. Banyak sekali contoh-contoh wanita-wanita solehah. Paling tidak yang mudah kita hafal dan perlu kita jadikan suri tauladan adalah wanita yang mulia, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tuan putri kita Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ketika menjadi istri, padahal beliau adalah salah satu saudagar yang sangat kaya raya. 2/3 dari kekayaan Mekah adalah milik beliau, milik seorang wanita yang solehah, Sayyidah Khadijah. Dan beliau ketika diperistri oleh Rasulullah SAW, maka beliau pun menyerahkan semua usahanya, semua hartanya kepada suami tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Karena beliau tahu suaminya juga orang yang sangat soleh, bahkan sayyidis sholihin, penghulu orang-orang soleh, yaitu Rasulullah SAW. Beliau menjadi istri yang bisa menjadikan suri tauladan. Semua hartanya, semua usahanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya harta tersebut pun menjadi harta yang sangat baik dan penuh berkah. Ni'mal
mal as-soleh lirrajul as-soleh. Paling baik-baiknya harta yang baik adalah kalau dipegang oleh orang yang baik pula. Maka sangat tepat sekali harta yang begitu melimpah milik pribadi Sayyidatina Khadijah diberikan kepada suami yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Terutama beliau pakai untuk sarana dakwah, mendekatkan hamba-hamba Allah kepada sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan beliau sangat romantis sekali. Bahkan Rasulullah SAW seringkali bermanja-manja dengan beliau. Ya, ceritanya sangat ma'ruf, sangat terkenal. Ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu di gua Hira, beliau pun didatangi malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Beliau pun sebagai karakter manusia, beliau agak takut sampai gemetar dan menggigil seperti terkena demam. Akhirnya beliau pun turun dari Jabal Nur di Gua Thur tersebut, segera pulang menghampiri istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Beliau pun minta diselimuti, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya luar biasa, diselimuti dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Dan luar biasanya, saking solehahnya Sayyidah Khadijah, yang mana Rasulullah SAW ketika pulang menghadap beliau punya masalah 100%, hanya dengan menatap wajah Sayyidatina Khadijah, maka separuh dari masalahnya seketika itu juga langsung hilang. Jadi hanya dengan melihat wajahnya yang sangat cerah, senyum simpul, sangat manis, jadi mampu menghilangkan separuh masalah, 50% sudah hilang. Kemudian Rasulullah pun berbaring, meletakkan kepala beliau yang mulia di paha sang istri tercinta. Dan Sayyidah Khadijah seorang istri yang solehah, beliau pun sebagaimana layaknya istri yang solehah terhadap suaminya, kepala Rasulullah dipijat-pijat, rambut beliau disisir-sisir. Tidak hanya itu, beliau pun membesarkan hatinya supaya Rasulullah tidak berkecil hati. Sambil menyisir rambut beliau, Sayyidatina Khadijah membesarkan hati beliau. Wahai suamiku, Allah tidak akan meninggalkanmu. Engkau adalah seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang jujur. Engkau sering membantu fakir miskin, engkau sering menanggung beban mereka, engkau rajin silaturahim. Jadi dibesarkan hatinya, sehingga kegelisahan Rasulullah langsung hilang seketika, hilang 100%. Inilah sosok wanita solehah yang bisa menjadi panutan dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan sang suami di rumah sendiri. Luar biasa. Walhasil tidak hanya dalam segi materi, sang istri tercinta Sayyidah Khadijah membantu Rasulullah SAW, tapi semua masalahnya berusaha untuk diringankan, untuk dihilangkan. Semua kegelisahannya
dihilangkan. Semua perasaan yang membuat minder, membuat kecil hati, dibesarkan. Luar biasa. Walhasil sangat beruntung Rasulullah yang dikaruniai oleh Allah seorang istri yang solehah. Dan ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita di dunia ini. Jadi yang perlu ditekankan adalah sebagai seorang istri berusaha yang solehah. Kenapa? Karena pun maaf, kebanyakan kaum wanita ini pemamaian, ya, rancak pemamai. Makanya hasil survei membuktikan jumlah janda jauh lebih banyak daripada jumlah duda. Nah, ini ya. Apa sebabnya? Karena kebanyakan nang pemamaian adalah bebinian. Dan kebanyakan penyebab lakian mati berdahulu karena rancak dimamai bini. Nah, apa-apa ditangati kadang ya, datang ke kondangan, datang ke prasmanan, ya, hendak ngambil daging sapi dipukul, jangan nanti darah tinggi. Ada daging kambing hendak ngambil ditangati, jangan nanti kolesterol, ya. Ada daging itik mau diambil, jangan nanti asam aurat. Masya Allah, ditangati terus, akhirnya kepikiran, akhirnya meninggal, ya. Makanya pesan ulun ke ibu-ibu, ya, amun pian masih berisi lagi, ya, kalau pian-pian masih punya suami, disayang-sayang, jangan dimamai, apalagi dibentak. Wah, ini makin cepat, ya, makin cepat kena stroke dini dan cepat koid. Nah, ini ya, kasihan, ya. Jadi jadilah wanita yang solehah supaya menjadi salah satu kebahagiaan sang suami di dunia ini. Dan sumber kebahagiaan yang kedua adalah al-maskan al-wasi', rumah yang luas. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai rumah yang besar, rumah yang luas, rumah yang indah. Tujuannya tidak untuk bangga-banggaan, tidak untuk pamer, tapi niatnya adalah untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Tentunya kita semuanya bisa merasakan kalau bertamu ke rumah saudara kita, ternyata rumahnya besar, luas, Masya Allah, ya. Terutama ketika hari raya Idul Fitri, salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada sang hamba di dunia adalah berkumpul saudara. Dan ini nanti juga akan dijadikan menjadi salah satu kenikmatan di akhirat. Salah satu kenikmatan di akhirat, di surga nanti adalah berkumpul dengan keluarga. Luar biasa. Jadi di dunia pun terasa nikmat. Alangkah nikmatnya ketika perkumpulan keluarga, termasuk keluarga besar, jumlahnya mulai saudara, ya, sangat banyak, dan masing-masing mempunyai putra dan putri, bahkan sebagian sudah mempunyai cucu. Ketika berkumpul di hari raya Idul Fitri, ternyata rumah kita muat. Padahal jumlahnya 50 orang lebih, hampir 100, semuanya di ruang tamu muat, tidak berdesakan, terasa nyaman, luar biasa. Maka ini menjadi salah satu kebahagiaan ketika kita hidup di dunia. Jadi kita memohon kepada Allah supaya diberi anugerah rumah yang besar, rumah yang luas. Jangan lupa
niatnya adalah untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Bagaimana tidak kalau seumpamanya kita bertamu ke rumah saudara, kebetulan rumahnya RSSSSSS, rumah sangat sederhana, sangat sempit sekali, susah segalanya. Masya Allah, tentunya tidak nyaman. Jadi hendak kumpulan, ternyata hanya 5 orang, ruang tamunya sudah hebat. Nah ini ya, 10 orang aja kadang muat. Nah tentunya di sini tergolong tidak nyaman, kurang bahagia. Makanya salah satu kebahagiaan di dunia adalah diberi anugerah rumah yang besar, yang luas, mampu menampung jumlah orang-orang yang silaturahim dengan jumlah yang banyak. Nah, tentunya ini bisa membuat kita bahagia. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga adalah al-jaru as-soleh, tetangga yang soleh. Kalau perempuan, ya tetangga as-solehah. Walhasil ini juga kunci kebahagiaan ketika kita hidup di dunia. Maka sangat penting ketika kita mau beli tanah, tidak ada salahnya kita bertanya, pian betakun berdahulu kepada pemilik tanah, ampun maaf, sebelah kanan tanah ampun ulun, ampun siapa? Sebelah kiri tanah ulun, ampun siapa? Belakang tanah ulun, ampun siapa? Depan, ya, rumah ulun, ampun siapa? Ah, ini anjuran Rasulullah. Al-jar qoblad dar. Lihat dulu tetanggamu sebelum engkau membangun rumah. Nah, karena sangat penting. Kalau tetangga kita ternyata alhamdulillah baik-baik semua, maka ini menjadi salah satu kebahagiaan kita ketika kita hidup di dunia. Luar biasa. Bahkan zamannya ulama salafus soleh, ini tetangga dihargai. Dalam artian apa? Tetangga ini tidak sembarangan. Ulama salafus soleh ada yang salah satunya bernama Al-Adawi. Beliau ketika mau menjual rumah luar biasa, membuat orang yang mau membeli sempat tercengang, takjub, aneh. Kenapa? Nah, misalkan ya rumahnya kalau di Arab pakai dinar atau dirham, ya dinar mata uang dari emas, dirham mata uang dari perak. Kalau kita kurs rupiah aja, misalkan ya Al-Adawi menjual rumahnya seharga 1 M, 1 miliar misalkan. Ya kalau dalam sejarahnya 100.000 dirham. Ya kita contohkan dengan bahasa kita, ya misalkan dijual 1 M, 1 miliar. Ya, ulun hendak ya menjual rumah ulun. Berapa harganya? 1 M, 1 miliar. Nah, sama orang yang mau punya niat membeli rumah dibayar 1 M. Ternyata Al-Adawi bertanya lagi, ya. Terus tetangga ulun pian hargai berapa? Memangnya siapa tetangga pian? Ternyata tetangganya orang yang sangat soleh, ya, Sa'id ibnul Aus. Jadi tetangga ulun pian hargai berapa?
Jadi tetangganya dihargai juga. Harganya persis seperti harga rumahnya. Jadi ulun punya tetangga, ya, ulun baisi tetangga yang soleh benar. Pian hargai 1 M juga, 1 miliar juga. Wah ini ya, nang anak nukar takajud loh, tetangga kok dijual. Nah, ternyata kada kegampangan baisi tetangga yang soleh. Nanti rumah dijual, nukar pulang, ya, nukar bahasa. Belum tentu tetamu tetangga nang soleh. Nah, dia, makanya tetangganya dijual. Berapa pian mau bayar tetangga ulun yang soleh ini? Ya pian, ya, anda berapa? 1 M juga. Minta 1 miliar juga. Wah, dia akhirnya keberatan. Ya, kenapa tetanggamu engkau hargai juga? Ya. Ternyata tetangga ini penting. Tetangga yang soleh ini mengerti hak-hak tetangga. Tetangga sekalipun secara umum tidak ada hubungan darah, ya, kada bekulak, kada ada ikatan persaudaraan. Tapi ketika kita sakit, justru tetangga pertama kali yang menjenguk kita. Tetangga tidak ada hubungan darah, tapi kalau kita kesusahan misalkan, ya, dapur kita kebakaran, siapa orang pertama kali yang menolong? Tiada lain tiada bukan kecuali tetangga kita, ya, ngambil air, telepon damkar, pemadam kebakaran, para relawan dan sebagainya. Kalau kita sakit, keluarga kita jauh-jauh, tapi tetangga yang mendengar langsung menjenguk kita. Kita ada kesusahan, tetangga pertama kali berusaha untuk menghilangkan kesusahan kita. Kita perlu bantuan, tetangga yang pertama kali memberikan bantuan. Bahkan ketika kita tidak memerlukan bantuan, kalau tetangga kita ini orangnya soleh, menawarkan bantuan, ya. Apa nang handa, ya, apa yang bisa saya bantu, ya, luar biasa. Inilah beruntungnya orang yang punya tetangga yang soleh. Makanya tidak ada salahnya ulama salafus soleh tadi Al-Adawi menjual tetangganya. Jadi kalau engkau mau beli rumahku harganya 1 M, kemudian tetanggaku engkau hargai juga 1 M, masing-masing 1 miliar. Nah, ternyata yang tadinya rencana beli kada jadi, ya. Dan Sa'id ibn As mendengar dan mengetahui peristiwa ini. Akhirnya Sa'id ibn As memberikan 1 miliar kepada Al-Adawi yang mau menjual rumahnya tadi, ya, dengan alasan apa? Wahai tetanggaku Al-Adawi, kenapa engkau menjual rumahmu? Tentunya aku lagi perlu duit. Nah, sudah, ini aku beri 1 miliar. Jangan engkau jual rumahmu, tetap menjadi tetanggaku. Nah, ini ya, luar biasa. Makanya di sini sangat penting, ya, punya tetangga yang soleh. Ya. Makanya dilihat sebelum kita bangun rumah, al-jar qabla dar. Lihat tetanggamu sebelum engkau membangun rumah. Karena kalau kebetulan tetanggamu adalah orang yang soleh, maka engkau mendapatkan salah satu kebahagiaan di dunia. Tapi kalau sebaliknya, tetangganya suka menggosip, suka mengadu domba, Masya Allah, ini menjadi neraka di dunia sebelum neraka di akhirat nanti. Wallahiyadubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka perlu mencari tetangga yang baik. Tetangga maknanya sangat luas, ya. Kalau tetangga dalam perumahan
Siapakah yang tergolong tetangga kita? Arba'ina buyutan min kulli janib. 40 rumah dari segala arah. Arah depan 40 rumah, arah belakang 40 rumah, sebelah kanan 40 rumah, sebelah kiri 40 rumah. Kalau seumpamanya kita tinggal di kota yang sudah modern, negara sudah modern, tinggalnya di apartemen, otomatis tidak tanggung-tanggung, tingkat 100. Pas apartemen kita di tengah-tengah, ditambahi lagi, ya, 40 tingkat ke atas tetangga kita, 40 tingkat ke bawah tetangga kita. Masya Allah, ya. Kalau kita berada di tempat kerja, ampun maaf, ya, maka yang tergolong tetangga kita adalah kanan kiri depan belakang tempat kita kerja. Sini meja kita kerja, sebelah ada teman kerja, sebelah kiri ada juga. Itu adalah tetangga kita, ya. Kalau anak-anak yang masih sekolah sama, yang duduk di bangku sekolahan, teman belajarnya sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang, itu adalah tetangganya. Jadi kalau kita di tempat kerja, kita di bangku kuliahan, kita di bangku sekolahan, kanan kiri, depan belakang adalah orang yang soleh, nisbatnya perempuan, orang-orang yang soleha, maka itu adalah salah satu kebahagiaan kita di dunia. Kemudian yang keempat, dari kebahagiaan adalah al-markabu al-hani'u, kendaraan yang nyaman, ya. Mohon maaf, ya, mirip dengan rumah tadi, rumah yang besar yang luas. Niatnya bukan untuk ujub, bangga diri, untuk pamer, tidak, akan tetapi niatnya adalah untuk sarana ibadah. Tentunya mohon maaf, ini tadi sebelum kita ke Masjid Raya Darussalam ini sempat hujan lebat. Otomatis kalau kita dianugerahi oleh Allah kendaraan yang nyaman, insya Allah keberangkatan kita, ya, perjalanan kita menuju ke masjid ini terasa nyaman. Mohon maaf, misalkan masih diberi roda 2, kesusahan, apalagi hujan lebat, kita pakai jas hujan pun masih kurang nyaman intinya. Atau mobil, tapi mobilnya ini umurnya sudah tua, sudah sering mampir ke bengkel. Istilah orang tua ini sudah komplikasi, sering ke rumah sakit, rawat inap atau rawat jalan, yang penting banyak penyakitnya. Ini juga kurang nyaman, ya. Lebih nyaman lagi kendaraan yang sehat, amun beisi duit nukar nang buga, ya, beli yang baru. Kalau bisa yang nyaman, yang luas, jangan yang sempit, ya, mirip dengan rumah tadi, ya, di samping besar supaya dalamnya supaya dalamnya luas, kursinya juga nyaman karena empuk. Walhasil kalau kita naik mobil tersebut bawaannya hendak guring terus, ya. Kenapa? Tempat duduknya empuk, nyaman, AC-nya juga luar biasa, maksimal, ya, luar biasa, ya. Ya, otomatis ini adalah salah satu kebahagiaan ketika kita hidup di dunia. Ya, paling tidak, ya, mobil-mobil yang, ya, tidak perlu kita sebut merek, ya, nanti dikira promosi, ya. Jadi yang harganya saja di atas
700 juta. Insya Allah ini sudah nyaman, ya, apalagi di atas 1 M, 1 miliar, makin nyaman. Nah, ini ya, walhasil tujuannya adalah kita pakai sarana ibadah, ya. Mobil pribadi yang nyaman, terutama masih baru, sudah pasti tidak ada penyakitnya, tidak sering-sering ke bengkel, tidak sering merepotkan. Ya, kalau dulu kendaraan kuda yang besar, yang bagus, sebagaimana yang dimiliki oleh para saudagar kaya, itu kendaraan kebanggaan di masa dahulu. Kalau masa sekarang, ya, yang tadi, yang berkelas, yang luas, yang nyaman. Terlebih lagi, kalau kita mampu nukar helikopter. Ini ya, kalau agak besar, ya, berisi jet pribadi, punya pesawat pribadi. Jadi kapan kita hendak langsung berangkat, tidak perlu cari tiket pesawat. Karena apa? Kita berisi pesawat suram, kita punya pesawat sendiri. Nah, lebih nyaman lagi helikopter. Nah, dia, ya, siapa tahu ada perusahaan minyak, ya, minyak nyong-nyong, ya. Nah, ini kok misalkan tutup, kemudian helikopternya ditawarkan ke kita, pas ada rezeki kita tukar. Wah, nyaman ini ya. Jadi alhamdulillah, ulun pribadi sering merasakan naik helikopter di saat ulun masih dakwah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketika diminta ngisi tausiah di rik-rik tengah laut. Ini pun maaf ya, ini sempat, ya, helikopternya hibak, otomatis tidak kebagian helikopter, terpaksa naik speedboat. Menuju ke tempat kita ceramah, ini diperlukan waktu kurang lebih 2 jam lebih, naik speedboat, ya, otomatis, ya, lawas. Kemudian kadang berpapasan dengan kapal-kapal, ternyata sekalipun lewat di air, ternyata jalannya kurang lebih, kalau di jalan raya masuk perumahan yang banyak polisi tidurnya, otomatis kadang nyaman, ya. Nah, ini pas tidak kebagian, ya, jatah naik helikopter, naik speedboat, ya, di samping lawas, ya. Kemudian ketika ombaknya lumayan, ya, kuat, kencang, kita terombang-ambing, tersiksa, sempat mual, sakit parut. Ini ya, perut kita sakit. Otomatis ini termasuk kendaraan yang kurang nyaman. Tapi kalau naik helikopter nyaman benar, ya, luar biasa. Melihat pemandangan di bawah juga leluasa, lebih nyaman daripada pesawat. Kalau pesawat mungkin lihat di jendelanya saja kurang leluasa, tapi helikopter luar biasa, bisa melihat pemandangan yang indah dengan jarak yang dekat. Nah, ini gambaran kalau kita dikaruniai oleh Allah kendaraan yang nyaman, ya, kendaraan yang otomatis harganya mahal, masih baru. Untung-untung kalau punya pesawat jet pribadi. Syukur-syukur kalau punya helikopter pribadi. Masya Allah. Jadi kalau kita, ya, silaturahim ke tengah laut, berdakwah ke tengah laut, insya Allah terasa nyaman.